Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat karunia kaya? Alhamdulillah hari ini saya sedang mencari pandan. Dengan mandi daun pandan, semoga hajat panjenengan semuanya terkabul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Ini dari Sri dari Pondok Gede. Ibu dari Tasmoni. Pondok Gede, tapi ibu Tasmoni. nggak gede-gede. Enggak pendek. Pendek, iya. Untung si Bloon jujur. Ya On, pertanyaan apa On? Saya testimoni Pak Haji. Testimoni Man. Testimoni. Tepuk tangan dong untuk Ibu Pondok Gede. Kemarin Alat saya kelamin ibu gede gak? gede Pak Haji. Gede. Kemarin saya lagi bengong Pak Haji, dagangan saya kan habis kemarin ya. Saya nggak ada. Dagang apa? Dagang panikan, pemancingan. Dagang? Pemancingan. Oh, ibu punya pemancingan. Enggak bikin dagang empannya Pak Haji. Oh, dagang empan pemancingan. Iya, Pak Haji gitu. Dagang empan pancing. Ih, Bahan bakunya dari apa aja Bu empan pancing Bu? mie, deho, banyak Pak Haji, Banyak. banyak. Kemarin kan dagangan saya udah habis Pak Haji. Ya. Saya lagi bengong aja ya nih. Mana ya? Saya colek aja lah amat kelamin saya 9 kali. Sambil ngomongnya gimana? Pasti ada ngasih uang. Pasti ada ngasih uang. Pas gitu ada Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Ucapan adalah doa. Teman saya berhenti katanya. Lu nggak ada modal katanya. Habis kata modalnya gitu. Oh, Ini berarti kalau saya ngomong begini setuju ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada orang linglung kasih modal saya tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Berarti itu ibu udah terbukti ya? Iya. Wow, tepuk tangan dong. Tinggal nyebutin angkanya aja Pak. 1 miliar, apa 10 miliar, apa 100 miliar. Ada orang linglung kasih modal saya 100 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Terus ada ngasih lagi tuh Pak Haji, tetangga saya ngasih 300.000. Nih katanya buat lu nih, kata 300.000. Pakai jaminan nggak? Enggak. Oh, tepuk tangan dong. Dari angka kecil dulu ya. Ya. Saya colekin aja dulu Pak Haji ke bibir saya 9 kali. Kan kata Pak Haji 9 kali kan suruh colekin. Gue juga lupa ngomongnya berapa. Saya colekin Pak Haji. Terus orang itu ngasih uang 300.000 Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji. Iya. Tepuk tangan dulu dong, semangat. Luar biasa ya Bu ya. Ya, makasih Colekan ya, Pak alat Haji. kelamin ibu luar biasa ya. Makasih ya Pak Haji. Assalamualaikum. Ya, yo. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Selamat malam Pak Haji. Ya. Senang sekali saya bisa berhadapan dengan Pak Haji nih. Baru pertama kali saya kemari diajak sama teman. Saya mau menyampaikan permasalahan. Saya punya seorang istri yang sudah beberapa tahun kena stroke. Sudah ya bersyariat kita kesana kemari. Namun ya belum maksimal Pak Haji. Belum kita, kalau bahasa kasarnya mah biar bisa sempurna lagi lah gitu kasarnya Pak Haji. Kemudian juga saya punya anak Obatnya apa? Digosok pakai celana dalam suaminya yang bekas pakai, yang bagian stroke-nya digosok. Bapak copot celana dalam, ini berlaku semua, digosok ke bagian yang stroke-nya. Nanti normal lagi. Kalau di rumah sakit kan harus diterapi. Betul. Nah, kita terapinya pakai celana dalam. Memang beda. Kalau dokter kan pakai mesin pemanas. Ah, itu kalau digosok pakai celana dalam Bapak juga lama-lama panas. Setelah habis digosok itu celana dalamnya dicuci atau gimana lagi Pak Haji? Oh, jangan. Pakai lagi. Nanti alat kelamin lo stroke. Ya dicuci, besok pakai lagi yang bekas pakai. Satu lagi Pak Haji, Ya. kan saya punya anak yang kedua nih, yang Umur? pondok pesantren di Cianjur, lulus Umur? SMK, ya kira-kira umur 18 tahun, laki-laki. Ya. Nah, dia sekolah sambil nyantri, sambil pesantren. Ya. Nah sekarang dia mengabdi. Nah gimana caranya nih supaya istri saya itu tadi sembuh, anak saya bisa melanjutkan kuliah. Nah itu lagi Pak Haji persoalannya, ya minta solusinya, jalan keluar Pak Haji. Sama kayak ibu tadi dari Pondok Gede, colek alat kelamin bapak taruh di mulut.
pasti ada yang kasih duit gue 1 bulan 1 miliar. Sebut angkanya, rupiahnya 1 miliar. Kalau ibu kan nggak ada nyebut angka. Ada yang kasih modal, ada yang kasih modal. Jadi sedapatnya 300.000 sekian. Bapak sebut 1 M tanpa kerja. Bisa bos. Lo praktekin dulu. Ini berlaku buat semua. Bisa? Bisa. Sip. Tepuk tangan dong, luar biasa. Makasih Pak Haji, sehat selalu buat Pak Haji ya. Ya. Yo, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan saya Pak Haji yang tadi ikut beripat, cuman enggak saya tanya tadi karena saya enggak tahu kalau ada pencerahan malam ini. Mohon izin Pak Haji, kalau kita habis mandi malam jam 00 itu kita sholat tahajud. Kalau kita ndak lancar ngaji kan was-was nih, bisa ndak diganti dengan wirid gitu? Nggak boleh, di sini kan nggak ada wirid. Adanya baca Quran. Pakai baca Quran yang bahasa Indonesia. Alif Lam Mim yang baca tuh dibaca. Walaupun di rumah sendiri itu ya Pak Haji? Hah? Walaupun di rumah sendiri itu? Di rumah sendiri. Ya maksudnya kita lakuin di rumah kita sendiri. Di rumah iya, tapi baca Ya. Qurannya ada bahasa Indonesianya. Ya. Di sini kan nggak ada ilmu itu. Oh gitu. Ya. Pak Haji, guru saya dulu ngasih itu. Bu, maaf ya Pak, maaf. Kenapa hajat kita lemot? Kita pernah berguru ke guru A, nggak manjur, kita pindah berguru ke RDAY. Yang guru A-nya jangan dipakai dulu, entar dulu dipending. Kita pakai yang RDAY aja. Bapak sakit stroke, berobat ke rumah sakit Cipto, nggak sembuh, pindah ke rumah sakit MMC Kuningan. Bisa gak obat yang di Cipto jangan diminum? Kan kita udah ganti dokter. Yang diminum yang di MMC Kuningan aja. Ini juga begitu, ilmu RDAY dulu dipakai dulu. Kalau manjur, ya udah diterusin. Ini enggak. Guru sana dia dipakai juga, guru sana dipakai juga, RDAY juga dipakai. Nggak bisa bos. Kan waktunya nggak ngejar. Kan kita dari jam 00 sampai matahari terbit harus baca Qurannya. Nah kalau tambah bacaan A, B, C, aduh kelamaan. Ya, jadi baca Quran aja, nggak boleh diganti. Takut salah Pak Haji. Hah? Takut salah ntar karena ndak lancar ngajinya. Kan Allah maha pengasih dan penyayang. Iya. Maklum dah, Allah memaklumin. Iya. Oh iya, si bloon ngaji dah dia. Maklum. Siap. Si bloon lagi ngaji, maklum. Ya. Siap Pak Haji, makasih. Ya, tepuk tangan dong, luar wabarakatuh. biasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ya. saya Suprastio dari Cijantung. Ya. Saya mohon pencerahan Pak Haji. Saya ini sakit batu ginjal sama batu empedu. Oh gampang bos. Kelapa ijo, buah kelapa ijo, masukin ke dalam panci, kasih air, dipanasin sampai mendidih. Sampai airnya mendidih bergejolak, kelapanya kan panas, diangkat, dikupas, diminum sehari 3 kelapa selama 9 hari. Nanti batu ginjalnya nggak ada, batu empedunya nggak ada, 0. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji. Iya, tepuk tangan dong. Ini ilmu zaman dulu. Ilmu dari Kuto Arjo zaman dulu. Kan Kuto Arjo banyak kelapa ya. Kebumen banyak kelapa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari Jati Asih. Saya ingin menanya Pak Haji, saya tuh sakit lutut, udah ke dokter mana aja, saya kebenaran baru ya ke sini sekali ini, nggak sembuh-sembuh. Itu mau belajar praktek Pak Haji. Kalau malam kan takut tetangga denger tuh, kalau mandi malam-malam jam 1, itu kalau kita nggak pakai sabun, kita sebentar aja nggak masalah. Nggak boleh. Terus? Mesti sabun, mesti pakai sampo. Normal mandi normal. Luar biasa. Digosok, diplecetin, pentilnya dimainin. Gini. Terus untuk nyembuhin kaki lutut saya tuh bagaimana Pak Haji? Centong, pakai centong. Pakai centong? Iya, pakai Terus centong. Bacaannya? Sembuh kalau pengen sembuh. Kambuh kalau pengen kambuh. Centongnya digebukin apa digini-gini? Centongnya ke bawah. Oh iya. Sembuh, nanti saya kasih centong gratis. Iya. Makasih Pak Sembuh Haji. dari kayu jati. Sembuh. Iya. Usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun
memang gejala pengapuran karena kan kita Iya. pernah hamil. Iya. Kalsiumnya kan diambil buat anak kita. Nah, jadi dicentongin nanti sembuh. Oh. Sembuh. Nanti sembuh. Ya itu aja, makasih Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Saya Pak Tur dari Kendal, Jateng. ya. Mau bertanya bagaimana cara saya punya hajat nih Pak Haji. Bulan Februari tanggal 2 saya mau menikah dengan pasangan saya, tapi Yang mau nikah siapa? saya Kamu umurnya berapa? umurnya 37, Jadi ini pernikahan yang keberapa? yang kedua. Wow, tepuk tangan dong. Sama pernikahan pertama anaknya berapa? 2. Oh iya. Nah ini sekarang dapat sama istri ini suami yang keberapa Bapak? Suami pertama. Suami yang pertama. Wow, pulen bener. Alhamdulillah Pak Haji. Pertanyaan apa Go? Pertanyaannya, ini kan semua sudah kami persiapkan sampai tanggalnya, terus semua sudah dirancang, cuma biayanya yang belum terbayang ini Pak. Kurang berapa uangnya? Belum ada sama sekali kedua belah pihak. Oh ya nanti kan gua kasih centong. Lo tepok alat kelamin lo. Butuh Ya. berapa lo duitnya? 100 untuk berdua. Ya udah dicentongin ditepok. Ada uang masuk 100. Kalau alat kelamin kamu berdiri 100. Tapi kalau nggak berdiri 0. Pasti berdiri Mas. Tabok. Sip, tepuk tangan dong. Mau kawin lagi yang kedua. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Iya. Saya mau ini menanya nih. Iya. Besok kan anak saya mau jualan di Singapura. Mau jualan di Singapura. Iya. Jualan apa di Singapura? Jualan itu apa nasi apa gitu. Oh nasi uduk lalap jengkol. Seperti itu apa warteg gitu di rumah makan Pak Haji. Oh di rumah makan. Cuman biayanya 100 juta sewanya aja setahun. Ya. Belum modalnya. Ya. Saya lagi pusing Pak Haji gimana caranya. Sama kayak yang tadi mau kawin. 100 juta juga sama. Dia nepok alat kelamin, ibu juga nepok alat kelamin. Nanti kalau Iya. keluar api, 100 juta. Bukannya saya yang mau jualannya Pak Haji, anak di Singapura. Anak yang mau jualan, yang Iya. nggak punya modal anak. Iya. Yang nanya ibu, ya Iya. ibu yang nepok. Kalau yang nanya anak yang nepok. Kan yang nanya ibu. Oh iya. Anak belum tentu dikasih tahu mau nepok. Dek, Iya. disuruh ditepok alat kelaminnya suruh Pak Haji. Nggak mau kan? Ayo apaan nih mah? Nah, mumpung ibu yang datang, ibu aja yang nepok. Oh iya. Nanti kalau udah cair, duitnya ibu kirim ke Singapura. Oh iya. Pak Haji. Bisa? Iya. Sip, tepuk tangan dong. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ya. Haji. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Pak Made dari Surabaya. Ya. Ada 2 pertanyaan yang mau saya sampaikan, mohon petunjuknya. Yang pertama, teman saya punya hutang sudah hampir 10 tahun, jumlahnya 300 juta. Siap saya tagih selalu bulat aja. Terus di samping itu memang dia kondisinya juga ya apa ya, ya bangkrut juga dia. Jadi kalau saya tagih ini gimana solusinya biar dia bisa Jangan membayar? ditagih dong. Duit Bapak di orang. Iya. Jangan ditagih kalau duit Bapak di orang. Jangan ditagih. Soalnya kalau nanti kita nagih, takutnya dia nggak bayar, penyakitnya dia pindah ke Bapak, itu pasti. Terus solusinya gimana, Pak Haji? Lupakan, nanti kan Allah ganti dari yang lain, pasti itu. Caranya gimana, Pak Haji? Nggak usah caranya, udah jangan ditagih aja. Kalau Bapak makin nanya, Bapak nanti makin blow on. Kenapa duit lo bisa di dia? Kan blow onnya kita kan. Ya udah, ke blow onan kita udah telan aja udah lupain aja. Bos, duit gue juga di orang begitu bos. Kenapa saya pasiennya banyak terus? Kenapa tamunya banyak terus? Karena duit saya di orang nggak kita tagih. Habis gimana kita mau nagih? Dia juga nggak mau bayar. Mungkin juga yang nonton pasti oh iya gue pakai duitnya Pak Haji. Jadi biarkan kan Pak Haji, nggak usah ditagih, nggak usah ditagih begitu Pak? Nggak usah. Nanti Allah ganti. Misalkan lo duitnya di orang 300 juta, nanti yang masuk bisa 30 miliar. Amin, amin. Itu pasti bos. Udah jangan ditagih.
Kalau guru-guru lain, orang-orang guru-guru lain itu harus ditagih, bos. Jangan, bos, nggak usah. Nanti duitnya balik ke berkali-kali lipat. Amin. Oke? Yang kedua, Pak Haji, pendengar saya yang kiri ini sering berdengung, artinya sering berdengung terus gitu. Gimana Pak Haji caranya? Gimana? Telinga yang sebelah kiri, jadi tidak dengar gitu loh. Telinga sebelah kiri nggak dengar. Iya. Penyebabnya apa? Ya gitu, jadi sering berdengung terus gitu suaranya gitu. Jadi kalau orang ngomong agak sulit kedengaran gitu Pak Haji. Biasanya sih Pak, kalau kuping yang dengung, dia suka dengerin dari beberapa wanita. Bapak suka dengerin dari beberapa wanita gak waktu masih muda? Nggak pernah. Hah? Nggak pernah gitu udah. Maksudnya selain istri ada gak wanita lain maksudnya? Ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada? Ya, nggak ada. Masa? Gampang Pak, Bapak colek alat kelamin istri, taruh di kuping. Taruh di kuping, gitu. Itu penyebabnya karena kita suka dengar dari beberapa wanita. Istri ngomong begini, wanita ngomongin berapa kali dicolekin gitu? Sampai copot. 9 kali. 9 kali, bos. Siap. Oke, Pak Haji, terima kasih. Sip, tepuk tangan dong.